Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pengawas kaum, kemudian yang kami hormati ketua kaum dan jajaran pengurus, kemudian yang kami hormati yang terutama narasumber kita pada hari ini dari BNN Sumut, Pak Kombes Pol Sultanas Tebu, kemudian dari Kejaksaan Negeri Medan, Pak Kasipidum, Pak Bondan Subrata, Pak. Kemudian dari Kapolresta Medan, Pak Kasat mewakili Pak Kasat, Pak Ibtu Panjaitan, kemudian Pak Alfi dari akademisi yang tidak asing lagi sebagai pakar dari Polda Sumut. Baik, karena saya ditugaskan yang pertama dan saya mewakili praktisi advokat, maka kami akan menyampaikan hal-hal apa yang kita alami di dunia penanganan kasus pidana, terutama narkoba yang kita alami selama ini. Jadi sangat menarik usul dari Pak Kajari, tadi kita dengar bahwa ini adalah judul yang hasil dari audiensi pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Kajari, maka timbullah ide atau keinginan untuk mengulas bagaimana penegak hukum ini merampas harta dari pelaku-pelaku kejahatan narkoba ini. Jadi memang selama ini kita mendengar bahwa kejahatan narkoba itu sudah luar biasa, sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa, yang harus merupakan kewajiban kita bersama untuk memberantasnya. Nah, tapi kita lihat tidak habis-habisnya penegak hukum sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi tetap bandar-bandar narkoba ini bertindak secara sangat memprihatinkan bagi kita dan generasi muda, dan semua bidang profesi yang ada di kemasyarakatan sudah terkena oleh bahayanya narkoba ini. Nah, di dalam praktek kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penegak hukum ini dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bagaimana dia menelusuri, bagaimana dia melihat atau mencari harta atau hasil dari perbuatan kejahatan ini yang dilakukan, bagaimana dia mencari dan merampas. Ini bahasa merampas ini bisa kita lihat bahwa ini ada suatu kata yang kata-kata yang istilahnya memaksa atau merampas, memaksa, mengambil. Tapi sebenarnya kami tadi ingin membahas dari sisi perdatanya karena memang saya dari latar belakang perdata. Kemudian kalau Dr. Alfi nanti dari pidananya dan bapak-bapak ini nanti lebih pada peraturannya. Bagaimana tinjauan hukumnya? Kalau dari perdata bahwa bicara mengenai harta, maka itu adalah bicara mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan yang diakui di hukum kita ini adalah sangat kuat karena dia merupakan hak yang diakui secara undang-undang, secara hukum, terutama yang diakui oleh hukum perdata kita. Jadi hak-hak bicara mengenai harta ini adalah bicara mengenai hak kebendaan seseorang terhadap harta kekayaannya. Nah, bagaimana ini merampas? Nah, bagaimana ini, apakah undang-undang sudah cukup mengatur hal ini untuk merampas hasil-hasil kejahatan ini? Karena memang merampas ini atau merampas harta ini adalah ikutan dari perbuatan pidana pokok narkoba, tetapi urutan ke bawahnya nanti ada pencucian uang dan segalanya urutan ke bawah, dan bagaimana nanti aset-aset ini ditelusuri untuk dirampas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pemberantasan narkoba,
untuk kepentingan rehabilitasi para korban narkoba dan kepentingan negara lainnya. Jadi bagaimana negara yang diwakili oleh penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan ini nantinya bisa secara pasti dan secara merampas. Karena di praktek Pak, kami menemukan kadang-kadang perampasan ini juga ikut oleh harta kebendaan milik orang lain yang bercampur aduk sehingga dirampas, kemudian memang akhirnya kita bisa mendapat bahwa pengadilan akan memilahnya mana yang harta bisa dikembalikan milik orang lain dan mana harta memang benar-benar diperoleh atau didapati dari hasil kejahatan narkoba ini. Jadi mungkin itu di praktek Pak, kami ada beberapa kasus mungkin Pak di Sumatera Utara yang sangat besar. Bagaimana aset-aset ini disita dan bagaimana nanti kami ingin mendengar Pak dari narasumber lainnya bagaimana ini kelanjutannya Pak sampai selesai, karena ini kan aset ini harus setelah dirampas kan nggak mungkin negara atau kejaksaan ingin memiliki aset-aset ini, pasti dia akan menjual hasilnya itu kan untuk dipergunakan sesuai dengan kalau di pengadilan ada perma, bagaimana dia menjual, bagaimana biar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal pemberantasan atau rehabilitasi korban-korban narkoba. Mungkin dari saya tidak banyak karena tadi saya ingin sebenarnya lebih banyak kepada kekuatan kebendaan dari si pelaku. Karena bisa jadi yang disita atau dirampas juga harta orang lain. Kemudian nanti bagaimana berakhirnya hak kebendaannya yang oleh undang-undang memang itu harus dirampas. Kemudian bagaimana akhirnya penegak hukum ini bisa memanfaatkan harta itu terhadap kepentingan yang sudah diamanahkan oleh undang-undang untuk pemberantasan, untuk rehabilitasi dan untuk lain-lain dalam bidang narkoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai narasumber pembuka, mungkin bisa dilanjutkan oleh narasumber lainnya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Bambang.